bahwa kripto seperti Cardano, Solana, Polygon ataupun Matic dan lainnya bukan sekuritas. Dia menegaskan bahwa putusan ini pasti melemahkan argumen SEC AS. Karena bukan SEC, bukan sekuritas, bukan sekuritas. Mantap, mantap, mantap. Anda jangan keblinger beli meme coin. Anda jangan keblinger, Anda jangan bodoh. Anda harus pinter, cerdas, cuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Semangat, semangat, semangat ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang gak karuan. Yang penting akan mengedukasi untuk pemula-pemula dan teman-teman Mas Bro ya. Tentunya subscriber Mas Bro yang mau dikasih tahu, yang mau aja, yang mau, yang nggak mau ya emang gua pikirin apa urusannya ya. Yang mau aja, yang mau, pemula yang masih bersih, yang belum kena racun meme coin ya. Saya ingatkan sebelum membahas Cardano ini ya, akan saya bahas dulu yang akan saya kasih masukan dulu untuk pemula-pemula itu 99% gagal di meme coin. Jangan Anda main meme coin ya, koin micin ya, jangan. Jadi saya di sini akan memberikan edukasi yang benar dan sesuai apa yang saya alami. Juga banyak pengaduan teman-teman saya. Itu 99% gagal, yang berhasil cuma 1-2. Dari tahun 2013 itu hanya Dogecoin sama Shiba. Hati-hati sekali, itu pun banyak yang sangkut. Saya biasa dalam video ini memberikan edukasi pemula supaya tahu kripto agar mengerti kripto. Masalahnya Mas belajar pindah dari koin A, koin B, koin C, koin D ya, yang meme coin, yang bagian kecil di meme coin itu nyatanya seperti itu. Nggak ada harapan lagi ke depannya, makin habis bahaya ya. Kita edukasi orang-orang kecil, kasihan, sudah uang kecil, uang penjol, cari uang susah, boleh kerja sengsara, mungkin nguli, ngumpulin 100.000, 200.000 berminggu-minggu, pingin nabung, dengar tetangganya, dengar teman, barangkali di kripto jadi cuan. Itu kok di sana kok cuan banyak, padahal nggak tahu sejarahnya. Yang cuan banyak itu pas beli di bawah, kondisinya hoki, pas beli di bear market, kemudian naik di bull market dia jual. Udah tahu nggak dia tuh nahan berapa tahun, kan seperti itu. Yang nggak ngerti kan disangka sekarang pasang besok cuan kayak masang togel, kan enggak. Makanya yang pertama tetap Mas Bro akan mengedukasi seperti itu ya. Langsung saja kita membahas chartnya daripada Cardano, dan nanti akan saya berikan info-info yang sangat menarik yang terbaru dengan amannya Charles Hoskinson. Nanti biar Anda ngerti ya, biar dibilang lemot, dibilang apa, itu orangnya teliti sekali. Dia orang terpercaya, jujur, orangnya bersih. Banyak sekali juga dep-dep yang pikiran-pikiran mafia itu banyak sekali. Makanya digali, banyak membaca, banyak belajar, digali artikel-artikel orang-orangnya seperti apa. Itu nanti akan berpengaruh dengan apa yang kita investkan. Nggak sembarangan Anda berinvestasi kepada orang yang benar, Anda tenang, jaminan cuan. Coba investasi Anda kepada orang yang nggak benar, terus gampangannya ini, cara bodohnya, cara gobloknya ya. Jadi saya akan ngomong agak gregetan dikit ya. Anda minjemin orang dengan orang-orang yang nggak benar, umpamanya kasarannya nih, maaf, umpamanya sama maling, sama penipu, pengibul ya. Coba Anda ngasih pinjaman sama dia, baru-baru nanti Anda akan kembalikan. Apalagi investasi kepada dia, habis Anda bonyok, hancur. Itu aja yang gampang ya. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Coba Anda ya minjemin orang ke yang benar, orang-orang yang jelas ya, pasti nanti dikembalikan dengan tepat waktu. Apalagi kalau dipinjamkan ke jalannya yang di atas ya, apakah nggak nanti berlipat-lipat ganda kembaliannya. Itu betul, nggak asal jeplak ngomong aja. Yang ngeyel, yang ngengkeng itu banyak sekali orang yang sok tahu, sok pinter ya. Dikasih tahu komennya acak kadut nggak karuan. Anda belum tahu rasa sih Anda, nanti kalau udah kejerumus ke meme coin jengking, sudah nggak ada dana lagi, Anda boro-boro masuk kripto. Anda hanya melihat di lapangan aja sambil ngiler ya, gigi jari, opat apet nangis di pojokan, yang lain pada cuan. Jontor Anda kayak garan tatah itu, tahu tatah itu ya, itu pahat itu yang jebrik itu seperti itu, karena dipalu-palu terus kan, gagalnya lama-lama menjebrik tuh kayak bibir seperti itu.
ember bocor. Terus saya kasih tahu masih mending ember bocor. Jadi saya langsung aja nih, nanti disangka ceramah lagi. Mas Bro mau analisa ataupun ceramah dua-duanya ya, sama dua-duanya. Ini gini, kita itu saya Pak kita ini terserah konglo lah. Ini market ini, kondisi ini kalau beli di saat harga down seperti ini down nih, harga down ya, puncaknya di sini nih puncaknya nih ya, blongsor. Ini namanya down bear market, ancur-ancuran di sini, paham ya? Saja Mas Bro ya. Ini saatnya masuk, nggak usah mikirin kanan kiri, nggak usah mikirin fat fit. Percaya sama Mas Bro, masuk Cardano. Apa alasannya? Nanti saya kasih tahu. Nggak usah mikirin orang-orang yang belajarnya mentah setengah-setengah kayak tempe mendoan. Jadi kita lihat pandangan dari sisi segi yang macam-macam, bukan segi berita juga segi fundamental juga, segi berita juga, segi segitiga, semua di sini dikupas. Kenapa nggak usah takut masuk Charles Hoskinson ke koinnya Cardano ini? Sebab ini harga sangat di bawah sekali, dan ini koin yang punya fundamental yang nggak sembarangan, yang mana dinobatkan sekarang blockchain terbagus itu Cardano. Itu pertama, developernya Charles Hoskinson, orang bersih. Mau dibilang orang tetek enggak segala macam, itu orang nggak ngerti, nggak usah mikiri. Ini salah satu untuk long invest yang mantap. Apalagi berikutnya, selain terhebat blockchainnya, ini mantan pendirinya ETH. Bisa jadi kapan-kapan layer 2-nya muncul dikit demi sedikit ya. Siapa tahu nanti dengan kesombongannya ETH lama-lama lengah, ini masuk bisa menguasai. Orang nggak ngerti kok, tiba-tiba ETH kejebol hacker, ini aman Cardano, siapa yang tahu? Makanya emangnya sekarang hack nggak lebih pinter-pinter lagi? Begitu, tenang. Berikutnya Mas Bro, ada lagi, nggak usah khawatir. Kita lihat dari sisi investornya di coin market cap, itu termasuk top CMC. Artinya apa? Kalau banyak investornya, banyak orang percaya, banyak pausnya, banyak whale-nya ya, itu artinya ini barang bagus, barang emas, barang madu ya. Bukan kayak kita asal jeplak ngomong kayak corong toa ataupun nabrak jada pirang. Enggak, kalau whale itu dia itu udah riset ya, dengan riset bayar mahal ya, makanya dia berani masuk ke Cardano ini ya. Dia itu sudah bayar riset, gak sembarangan. Kalau kita uang berapa sih, cerit, uang kecil, kita mau masuk Cardano aja, jual anting istri, ngentit uang istri, ngentit jajan anak ya, udah jual sapi, yang punya sapi jual kebo. Well, itu uangnya banyak, menggunung kayak gini nih, uangnya gini nih, besar gunung ya. Ini uang well kayak gini, bertriliunan. Kalau Anda uangnya kayak gini nih, kayak gerimis, ini air bah well, Anda gerimis saja, uang gerimis saja repot. Well ini kita ikuti, jangan ngikuti orang ngoceh yang diikuti well. Kalau well masuk kita masuk, well jual kita jual, itu seperti itu, paham ya? Ini juga SRP harganya blongsor, justru lagi turun, ini masuk. Bukan ketika harga turun blongsor Anda ketakutan, lari-lari, kabur-kaburan, itu bodoh. Justru lagi murah ini, waktunya diam-diam kita masuk. Nanti panennya di mana? Nanti bull market di sini, di atas. Begitu. Jangan Anda seneng harga naik seneng di sini Anda masuk. Wah, lagi naik hebat Cardano, masuk jengking, dibanting. Ini sama juga beli di bull market. Itu kasarannya seperti itu ya. Jadi main kripto itu memang justru orang pada takut, bertebaran fit food di mana-mana, orang pada lari menjauhi kripto. Itu saatnya kita itu masuk, bro. Tapi nanti di saat orang rame, tukang becak, tukang kebun, tukang apa aja, tukang parkir pada membicarakan kripto, cuan, itu lagi namanya bull market, waktunya jual.
begitu kebalikannya ya. Itu di situ yang namanya sekelas daripada apa namanya itu well itu udah pakai riset. Yang ketiganya Mas Bro, yang ketiganya ada lagi Mardiah, jangan khawatir ya. Ketiganya adalah yang namanya semua koin ini sekarang ada di bawah semua, harganya longsor semua ya, sama-sama longsor. Paham? Ini bahasa yang gampang. Koin apapun sekarang lagi longsor, termasuk BTC ya. Tahu longsor nggak? Ya, jengking. Ya, ini saatnya masuk, tapi awas memilih koin-koin yang bagus karena banyak jebakan Batman. Kalau SRP, Matic, Cardano, saya jamin orang akan panen di saat bull run yang akan datang, bull market setelah halving BTC, karena sekarang di bawah semua. Akan tetapi yang salah beli koin, ditunggu ketika nanti bull run halving BTC setelah 1 tahun market terbang di atas, Anda salah pilih, belinya yang bukan koin top CMC, bukan yang berfundamental ya. Lah Anda nanti jengking, yang lain cuan, Anda nangis di pojokan. Itu betul karena dari kecongkakan Anda yang nggak mau melihat daripada fundamental ataupun melihat koin-koin yang benar. Anda nggak mau belajar dan percaya ocehan sana sini ke main koin, itu dikasih tahu ngeyel ya. Jadi juga saya jelaskan kemarin, ada yang nanya SUI, ARB, sama apa namanya OP ya, ada yang nanya OP, ada yang nanya SUI ya. SUI, ARB, OP sama-sama koin baru kemarin sore. Ketiganya itu belum bisa dilihat secara histori bertahun-tahun untuk dianalisa, saya katakan sebenarnya. Akan tetapi ketiga koin itu punya posisi diantaranya kesejajaran. Cuma nanti pemenangnya siapa? Karena bubble terlalu banyak koin, nanti pemenangnya yang banyak investornya. Tapi saat ini yang condong kelihatannya yang 11-12 itu antara ARB sama Optimus M. Paham ya? Udah cukup saya rasa untuk masuk Cardano, lebih mantep lagi kondisi di bawah seperti ini. Mau Anda senang nunggu di atas, mau Anda senang naik-naik, yang naik dikejar-kejar, nggak tahunya nanti turun lagi. Ini justru kondisi di bawah seperti ini. Ayo kita lihat beritanya kayak apa Mbah Charles Hoskinson. Ini Anda lihat ya, pendiri Cardano Charles Hoskinson ungkap pengembangan terbaru Cardano, gugatan XRP dan regulasi kripto. Sekalian nih sama XRP juga. Mantap ya. Jadi Charles Hoskinson, pendiri Cardano, dalam sesi tanya jawab AMA baru-baru ini membahas perkembangan terbaru Cardano, keputusan penting Hakim Analisa Torres dalam gugatan SEC ASPS Ripple, dan persetujuan 2 RUU Kripto oleh Komite Layanan Keuangan DPR AS oleh Partai Republik dengan dukungan beberapa anggota Partai Demokrat. Ya maaf suaranya agak bindeng nih Mas Bro, kurang fit badannya, tetap aja sambil video. Ini Anda lihat ya, lebih paham lagi, mendalami berita Mas Bro, artikel Mas Bro. Justru ini kita belajar dari sini. Semua orang tuh pinter cerdas itu dari membaca. Orang Jepang itu kalau jalan-jalan, berjalan pagi-pagi mau kerja itu bukan main HP melihat barang-barang yang jorok seperti Anda. Dia tuh melihatnya berita-berita ya. Lihat itu di jalanan orang semua tuh membaca buku, bukan lihat gadget-gadget, gencet-gencet, pencet-pencet yang dipencet pintit, itu bukan. Charles Hoskinson dalam sesi AMA pada 29 Juli 2023 baru kemarin memulai dengan peluncuran Interset, sebuah organisasi berbasis anggota yang membentuk masa depan Cardano dengan lebih dari 200 anggota yang bergabung dalam beberapa hari terakhir. Mantep nggak? Mantep apa mantep? Dikasih tahu itu ngeyel ya. Dia akan memberikan detail tentang berbagai hal termasuk pemindahan kode dari IOHK, paham, dan Interset dalam beberapa hari mendatang. Dia juga membahas tentang lokakarya
dan kemitraan Cardano terbaru. Weh, mantap bro, mantap bro, mantap Cardano ya. Yang nanti yang lain naik sebulan itu koin yang ece-ece nggak jelas, juntrungannya nggak naik, ini bisa naik. Kenapa Mas Bro tadi sudah saya bilang kan, blockchain terbaik, investornya banyak, top CMC 10, fundamentalnya mantap, yang dibalik di belakang layar Charles Hoskinson orang bersih, jelas, gamblang, dengan bahasa yang gampang. Anda investasi ataupun meminjamkan uang dengan orang yang hobinya maling, Anda uangnya juga sama dengan kemalingan. Kan gitu. Kalau Anda diberikan pinjaman kepada yang orang amanah, maka uang Anda akan menjadi berkah, dapat pahala dengan berinvestasi atau meminjamkan uang kepada orang yang jelas, yang berhati bersih, berhati mulia, seperti itu, Pret. Bercanda ya. Jadi seperti itu. Sementara itu ketika ditanya tentang RUU kripto yang disahkan oleh DPR baru-baru ini, Hoskinson mengatakan langkah tersebut monumental, tetapi masih perlu dibicarakan dengan orang-orang urusan pemerintahan dan memikirkannya. Jadi putusan Hakim Torres dalam gugatan SEC vs Ripple ya, jadi nggak main-main, semua itu sudah jelas, sudah gamblang, nggak usah khawatir mengenai SRP ini ya. Membahas putusan Hakim Torres, bukan Torres. Ada juga ya nama saudara Mas Bro itu namanya Torres, dibilang Torres dari Bali apa Torres apa, padahal Torres nama orang. Ini membahas putusan Hakim Torres dalam gugatan SEC AS vs Ripple. Charles Hoskinson mengatakan ini adalah kemenangan besar untuk komunitas dengan SRP kembali terdaftar di bursa kripto utama. Jadi nggak omong kosong, Mas Bro tuh nggak omong kosong. Omong apa gentong kosong ya, ini dengan fakta dan nyata, bukan membahas meme coin yang bikin Anda melarat, itu enggak. Tidak hanya itu, putusan ini juga menetapkan dasar hukum untuk berargumen bahwa kripto seperti Cardano, Solana, Polygon ataupun Matic dan lainnya bukan sekuritas. Dia menegaskan bahwa putusan ini pasti melemahkan argumen SEC AS dan mendesak pembuatan undang-undang untuk mengesahkan legislasi kripto di AS untuk memberikan kejelasan kepada industri kripto. Ada bukanlah sekuritas ya, maksudnya Cardano bukanlah sekuritas, terlepas dari apa yang dikatakan SEC, karena proyek ini dijalankan oleh komunitas dan bersumber terbuka. Mantap Cardano ya, Cardano bukan SEC, Cardano bukan SEC, bukan sekuritas, mantap. Anda jangan keblinger beli meme coin, Anda jangan keblinger, Anda jangan bodoh, Anda harus pinter, cerdas, cuan ya. Itu seperti itu. Pada 14 Juli 2023 lalu, Hoskinson sempat membagikan gambar GIF bertuliskan kerja bagus dan menandai CEO Ripple di Twitter. Dapat tweet terpisah, Hoskinson memuji komunitas SRP dengan mengatakan kerja bagus SRP. Weh, Anda ngomong apa? Anda mau bilang apa? Semelekete, syukurin Anda meme coin, jengking Anda, melarat Anda miskin. Ya, bercanda ya. Ini karena semangatnya Mas Bro dengan koin-koin yang berpunya mental, walaupun dianggap lemot, yang penting ini mantap untuk long invest seperti itu. Bro, jangan asal Anda mendengarkan ocehan tilang itu. Tilang itu kan murah. Harganya kalau di kampungnya Mas Bro tinggal tangkap aja, punya tetangga maksudnya ya. Perkembangan terbaru Cardano dan masa depan kripto dijelaskan semua, belajar, dengerin ya, enak sambil tiduran, nggak usah membaca. Tahu-tahu ilmunya masuk, membaca aja Anda males, apalagi meresapi ilmunya, kan seperti itu. Ketahuan dari sini juga Anda males membaca, kalau nonton juga di skip. Makanya udah saya jelaskan secara gamblang. Kadang-kadang ada yang nanya lagi, ini gimana. Waduh, kemana aja loh dikasih video sepanjang lebar seperti itu ya. Selain itu, Charles Hoskinson mengungkapkan perkembangan sukses terkait Bitcoin yang berfokus pada perlindungan data, paham ya, memberi selamat kepada Ergo karena menjadi blockchain pertama yang meluncurkan NIPO POWS dan fokusnya pada multi delegasi pada versi
LASE 1.4. Mantep, 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 mantep ya, banyak sekali, jangan khawatir ya. Lanjut ya, Cardano ataupun ADA bersiap untuk upgrade mainnet Mithril. Apa yang berubah? Anda nggak tahu kan Mithril? Taunya Anda yang jorok-jorok ya. Jadi Cardano ADA, salah satu plafon blockchain terkemuka, sedang bersiap untuk meluncurkan utama mainnet dari Mithril, skema dan protokol tanda tangan berbasis stick yang inovatif. Dengan peluncuran ini, Cardano berharap untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringannya. Meskipun harga token asli plafon ADA belum menunjukkan reaksi yang diharapkan. Sabar bro, sabar, santai. Jadi berkembang terus ya. Mungkin cukup ya, udah panjang lebar Mas Bro juga kondisinya lagi kurang fit ya. Ini lagi beler, bukan beler kayak Anda minum ciu, bukan ya. Ini beler berkah. Asin. Itu seperti itu ya. Saya rasa cukup ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa, nggak sempurna seperti Anda ya. Telatnya salah dan dosa itu pasti. Yang sempurna itu kan hanya punya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Hanya begitu. Mungkin mudah-mudahan temanku semua kondisinya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Mudah-mudahan ya, dengan sabar ya, dengan kesabaran yang luar biasa nunggu cuan di next bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kesampaian semua, sehat selalu ya. Cukup sekian dulu. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.